Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai ya. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas komentar satu persatu dari teman-teman semuanya. Dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini aku sudah menarik energi si dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Sedang apa dia saat ini? Apa yang dia lakukan dan apa yang dia rasakan saat ini? Wah. Oke, untuk kartu yang pertama. Dia yang ada di sana, seseorang yang berdealing sama kamu, seperti telah meninggalkan sesuatu dan berjalan tanpa arah. Sebenarnya tujuan dia itu ada, namun tujuan dia itu sangat jauh dari jangkauan dia, sehingga dia masih kebingungan. Dia seperti pingin sembunyi, menenangkan diri agar supaya tidak ada yang mengganggu dia. Pikirannya stres dan bingung. Dia butuh ketenangan karena selama ini banyak tekanan-tekanan dan hidupnya tidak bebas. Oke, lanjut untuk kartu yang kedua. Kartu yang kedua ini adalah kartu 5 cangkir. Ya, kartu 5 cangkir melambangkan tentang kekecewaan, bersedih, sakit hati, menyesal. Terlihat di gambar kartu 5 cangkir ada seseorang yang menunduk ya. Itu bisa menegaskan bahwa dia hari ini, ketika aku menarik energi si dia lagi merenung. Dalam renungan dia ada penyesalan yang sangat dalam karena ada kejadian yang selama ini dia sendiri tidak menyangka hal itu akan terjadi dalam hidupnya. Dan kejadian itu merupakan hal yang sangat buruk dalam hidupnya. Oke, muncul kartu 2 pedang. Kartu 2 pedang yang muncul ini mengartikan bahwa saat ini seperti dia tidak memperdulikan orang-orang sekitarnya lagi. Dan dia hari ini seperti perang dengan batinnya sendiri. Dan ada kemarahan yang muncul yang dia pendam hari ini. Dia memang seseorang yang sudah menyelesaikan satu permasalahan yang besar, tetapi kini muncul suatu masalah yang membuat dia sangat marah dan harus menahan kemarahan tersebut. Permasalahan yang sudah dia selesaikan adalah permasalahan bersama orang-orang sekitarnya dan menyangkut tentang finansial. Permasalahan itu sangatlah besar ya. Di gambar kartu ini ada seseorang yang keberatan memikul beban. Iya, memang benar, itu diibaratkan dia memang sudah tidak sanggup lagi memikul beratnya beban kehidupan yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi seperti apa yang aku bilang tadi, dia sudah berhasil menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Dia kayak seperti sudah memutuskan suatu hubungan. Entah itu suatu hubungan keluarga, persahabatan, atau bersama orang-orang terdekatnya. Muncul kartu 4 tongkat. Di gambar kartu 4 tongkat terlihat 4 tongkat tertancap dengan sempurna. Ini bisa mengartikan bahwa dia memang sudah berhasil menyelesaikan suatu permasalahan yang sangat besar dan itu merupakan kemenangan tersendiri bagi dia. Dan apa yang membuat dia bingung hari ini? Dan yang ketarik energinya, yang membuat dia bingung hari ini adalah dia bingung dengan perasaan dan hatinya. Iya, kartu 2 koin yang muncul. Memang kartu 2 koin ini adalah kartu melambangkan tentang kebingungan. Dan dia ini seperti juggling di 2 pilihan. Akhirnya apa? Akhirnya yang dia putuskan menyendiri dulu. Meskipun dia bingung dan juggling di 2 pilihan, tetapi dia mempunyai keyakinan bahwa setelah nantinya dia menyendiri dan merenung, dia akan bisa menentukan pilihan. Dan apa yang dia renungkan hari ini? Muncul kartu 9 cangkir. Iya, kartu 9 cangkir ini mengartikan bahwa yang dia renungkan hari ini tentang impian dia, cita-cita dia, dan keinginan dia yang banyak. Dia akan merasa puas jika keinginan dia tersebut tercapai. Dan sebenarnya keinginan dan cita-cita dia itu sudah lama dia inginkan.
Hanya saja banyak halangan, banyak rintangan yang menghalangi perjalanan dia untuk menggapai mimpinya. Iya, memang dia adalah seseorang yang terjebak, terjerumus, dan tergoda. Sehingga mimpi-mimpinya dan cita-citanya tertunda. Muncul kartu The Fool, kartu bodoh. Iya, ini bisa diartikan bahwa dalam perenungan dia saat ini, dia sudah menyadari bahwa dia adalah seseorang yang bodoh karena telah tergoda, telah terjebak. Maka dari itu hari ini yang dia lakukan adalah menyendiri, tidak mau diganggu oleh siapapun. Yang dia pikirkan hari ini hanyalah bagaimana caranya untuk bisa menghindar atau terlepas dari seseorang. Oke, karena dia merasa ada seseorang yang selalu menekan dia. Kartu yang muncul ini menandakan memang benar dia ada kemarahan. Dan dia juga marah pada dirinya sendiri. Kenapa selama ini dia begitu bodoh dan mudah percaya oleh janji-janji manis. Ternyata janji-janji manis itu adalah janji-janji manis yang palsu. Penyesalan dia ini begitu dalam, teman-teman. Dan seperti apa yang aku bilang tadi ya, dia merasa dirinya adalah orang yang paling goblok di pepek dewe. Wah, piye toke kok geding aku. Muncul kartu The Magician. Kartu The Magician ini adalah kartu manipulatif. Ini bisa diartikan bahwa dia ada sesuatu yang dia tutupi tentang kenyataan hidupnya. Bisa jadi dia pura-pura bahagia, dia pura-pura baik-baik saja, padahal batin dia menangis, hidup dia hancur, kebebasan dia hilang, yang ada hanya tekanan-tekanan hidup saja. Oke, kita lanjut. Yang aus yang aus minum, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan kartu 4 pedang. Kata kunci dari kartu 4 pedang adalah masa-masa penyembuhan. Ini bisa diartikan dia memutuskan untuk menyendiri karena agar supaya dia bisa menyembuhkan luka batinnya. Dan dengan cara menyendirilah dia akan bisa pelan-pelan memulihkan keseimbangan hidupnya. Apa yang dia lakukan saat ini atau hari ini dalam perenungan dan dalam penyendirian dia? Iya, kartu ini menandakan bahwa dia mempunyai ide-ide baru yang muncul. Dan ide baru yang muncul itu akan dia gunakan untuk membebaskan dirinya dari tekanan-tekanan yang selama ini mengganggu hidupnya. Dan juga ide yang baru muncul dari pemikiran dia itu, dia yakin akan berhasil. Oke, kita lanjutkan. Apa langkah selanjutnya yang akan dia lakukan untuk menentukan hidupnya sendiri? Kartu ini menjawab, wah, muncul kartu The Death, kartu kematian. Parah wis. Kartu The Death ini bisa mengartikan langkah selanjutnya yang akan dia lakukan adalah dia akan mengubur dalam-dalam dan mematikan semua serta meninggalkan semua yang pernah dia lakukan dan bangkit untuk memulai hidup yang baru. Apapun akan dia tinggalkan. Wah, muncul kartu 3 cangkir, kartu cinta segitiga. Ini bisa diartikan bahwa jika dia memiliki kisah cinta segitiga, dia akan mematikan semua dan meninggalkan semua dan memulai hidup yang baru. Dan dia akan melangkah mulai dari sekarang. Dia akan mulai meraih mimpinya lagi dan dia akan mulai meraih cita-citanya lagi. Karena dia sudah menyadari bahwa mimpi dan cita-citanya pernah tertunda. Oke, untuk kartu yang terakhir. Oke, di dalam kartu yang terakhir ini menandakan bahwa dia saat ini atau sekarang ini sudah bisa mulai berdiri. Yang tadinya hanya terpaku dan terdiam, kini mulai bisa untuk melangkah. Langkah dia pelan, 1 langkah, 2 langkah, dan kemudian dia akan berjalan dan lari sekencang-kencangnya mengejar impian dia yang tertunda. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Sagittarius, Capricorns, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.
Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.